aku kirim ke kamu tuh testimoni yang dapat motor. Yang dapat motor itu anaknya diajarin quantum jump. Anaknya diajarkan juga tuh tentang kesadaran. Anaknya manifest motor. Dari hadiah atau apa gitu. Nah ini udah mulai seru nih. Dari ibu-ibu akhirnya belajar, lama-lama kan dia mikir, tunggu. Ini aku endapan banyak banget ya. Ini dari masa kecil. Tunggu. Aku kemarin berantem depan anakku. Otomatis anakku ada endapan ini. Mulailah dia ngajak anaknya ke kelas gitu loh. Serius loh. Bahan bakar kita kali ini cinta, Mas. Bukan. Hanya ada kamu. Kalau Teteh itu caranya ngatur keuangan tuh gimana sih supaya tidak mematikan flow-nya gitu. Jadi misalnya hasilnya dapat. Mau diceritain? Ih, boleh lah, kan sebagai inspirasi buat teman-teman. Aku berbisnis bersama Allah, Mas. Aduh sorry ya, maaf ya, maksudnya Mas Hendra sih nanya. Jadi dari uang yang masuk, aku mensyukuri banget Allah ya, apa yang udah Allah kasih tuh udah lebih dari cukup, udah luber, Mas. Jadi ibaratnya sebuah perusahaan ada sharing profit gitu. Jadi uang yang masuk 10 juta, itu sharing profit untuk Allahnya 51%. Yang 40% sekiannya ya udah itu yang aku pakai. Nah 51%-nya itulah buat anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Buat sekolah mereka, buku, baju, tas, seragam. Kalau panti jompo mungkin pampers apa segala macem. Atau mungkin token listrik, masjid-masjid. Jadi flow-nya dibikin mengalir gitu aja karena memang deras banget gitu. Nggak berkesudahan itu aliran kebahagiaannya. Jadi rumusan hidup simpel aja sih. Libatkan Allah selalu di setiap sendi kehidupanmu. Libatkan cerita cinta tanpa batas ini untuk selalu kamu mengalirkan. Nggak harus uang ya, nggak harus uang. Pikiran kamu, tenaga kamu, waktu kamu, ide kamu, atau apapun itu, nggak harus uang. Uang nomor 10 deh. Tapi yang terpenting, alirkan cintanya kamu buat sesama gitu. Karena kalau mau jujur, Mas Rozi, ada 2 hal terbesar dalam kehidupan kita kalau mau dikatakan bercanda. Ada hoax terbesar dalam kehidupan ini. Hoax. Tahu kan apa? Tahu. Berita bohong atau salah persepsi lah. Satu, kadang orang melihat bahwa aku dan Tuhan terpisah. Padahal kamu ada di dalam genggamannya Dia. Di dalam tubuhmu ada yang tanpa batas, di luar tubuhmu ada yang tanpa batas. Dan kamu ada di dalam yang tanpa batas itu. Hoax yang kedua adalah kamu dan orang lain terpisah. Padahal aku adalah Hendra adalah aku. Kita sebenarnya satu. Aku sama Mas Rozi, aku adalah Mas Rozi adalah aku. Secara daleman kan sama. Benar. Jadi kalau kita udah mengerti 2 hukum cerita itu, mungkin nggak kita sakit hati sama orang lain? Mungkin nggak ada kebencian kita lempar ke orang lain? Enggak. Mungkin nggak ada dendam, kemarahan yang nggak selesai-selesai? Enggak. Terus intinya apa? Intinya, kenapa realita kamu sedih, dihianati? Ini tentang kamu dan lapisan endapan emosimu di masa kecil yang belum selesai. Ini yang mengundang realita. Mereka-mereka yang nyakitin kamu itu cuma tukang pos, utusan. Tukang pos, maksudnya gimana teh? Sang pembawa pesan. Kalau utusan kan membawa pesan. Robot ya. Pesannya apa? Pesannya apa? Kamu ngerasain apa pada saat pasangan kamu nyakitin kamu? Kesel, marah, ya itu pesannya.
Ada cerita lapisan endapan emosi kesel, marah yang belum kamu terima, belum kamu lepas, belum beres di tubuhmu, di masa kecil dan masa lalumu. Dia yang mengundang realita itu datang dalam realita hidupmu. Rasa inilah yang terus nyala naik ke bawah sadar. Hukum semesta cuma seperti cermin, dia mantulin aja. Jadi ketika ada rasa marah itu terus menyala, ya semesta cuma tinggal, apa yang kamu rasakan, itulah wish kamu. Your wish is my command. Apa yang kamu rasakan itu jadi perintah untuk aku wujudkan. Benar. Keren. Sekali lagi teman-teman, kita ingetin ya Teh ya, masalahnya kita itu, masalah kan kebanyakan orang itu kalau yang pertama kan biasanya finansial, yang kedua kan spiritual, kadang udah punya banyak uang tapi nggak damai, nggak tenang gitu. Itu yang jadi motivasi kita bikin retret tuh, dua hal itu kita sentuh gitu. Mulai dari masalah teman-teman yang punya luka batin di masa lalu, teman-teman yang ingin dipermudahkan rezeki dan apapun manifestasinya, nanti Teh akan kasih materi di retret itu. Kalau nggak salah Quantum Jam sama Craft ya. Mantap. Dibagiin juga ya di situ ya? Oh iya dong. Paket seru ini. Nggak sia-sia lah. Bahan spesial lah ya buat teman-teman semuanya di Ngaji Rasul karena loyalitasnya itu Teh. Iya itu dia. Rata banyak alumni yang ikut Teh. Aduh Masya Allah Mas Hendra, bukan banyak lagi. Karena gini Mas Hendra, gini ya, kalau aku mau ngomong sama teman-teman. Ritme hidupnya seseorang itu kan padat ya. Kayak aku, Mas Hendra, sama Mas Rozi atau teman-teman semua padat. Kita perlu waktu jeda. Kita perlu waktu off, jeda. Cobalah teman-teman, kasih waktu jeda buat tubuhmu untuk rest dulu. Karena di dalam jeda, di dalam diam, ada solusi, Mas. Jadi aku sangat menyarankan sekali teman-teman bisa hadir di tanggal 24 dan 25. Kamu butuh itu. Nggak hanya kamu, jujur Mas Hendra, aku butuh ini. Awalnya nanti 4 sesi. Aku butuh banget ini untuk diem. Oke. Untuk jeda. Melukat jiwa dan batin. Melukat pikiran dan... Tahu nggak jeda itu apa? Apa tuh Teh? Sama kayak reset handphone. Handphonemu kalau tiap hari dipakai kan ngehang, Mas. Ini ngehang. Kamu udah ngehang handphone. Terus kalau ngehang yang kamu butuhkan apa? Reset kan? Tanggal 24 dan 25 itu reset. Reset diri. Jam code terus dipakai WA Rozi dari tadi. Ini sampai tak foto ini. Tolong dia suruh bisa reda ngirim. dulu. Gak bisa ngirim data dia. Kasih jeda dulu dia untuk Hendra gue capek. Gitu. Sama, tubuhmu pun seperti itu sayang. Kamu punya uang banyak-banyak taruh di deposito, kalau kamu nggak bahagia. Ketemu yuk tanggal 24-25. Itu waktunya untuk reset tubuhmu, reset handphonemu. Handphone di reset, tubuh nggak di reset ya? Nah itu. Kamu hidup pakai tubuh. Sudah diingetin berarti ini tadi melalui handphone. Handphone aja mau di reset. Bentar Apalagi lagi, kita kan. Makanya. Satu pertanyaan yang itu based on dari pengalaman hidupmu yang pribadi barangkali ya. Mumpung ketemu sama Teh Feby gitu ya. Biar kamu di sini tuh ya ada manfaat, ada gunanya juga pulang-pulang. Enggak. Terus kemudian kita lanjutkan besok pagi lagi kan. Nah, besok pagi ada satu kali lagi ya, kita ketemu. Istirahat. Tadi habis privat offline mulai jam 3 sih. Iya. Saya tahu di bawah tadi. Oh iya, kita ketemu ya. Ya. Aji, tanya dari yang itu, kenapa sih Teh hidupku tuh kok sial terus gitu. Nggak merasa sial. Cuma aku pernah gagal, tapi itu nggak tanggap itu sebuah kesialan, gitu loh. Ya, Rozi, kuncinya simpel. Mau tetap pakai identitas lama atau mau pakai identitas baru? Ya barulah. Kalau kamu udah milih, ada sebuah konsekuensi dong, Mas. Daily rutinmu juga harus membaru dong. Iya. Nggak bisa cuma identitas baru, tapi tetap habit lama. Enggak, Rozi. Mulai hari dengan sadar nafas syukur. Mengawali hari, lu jangan langsung megang handphone bangun tidur. Nanti kamu batch 2-3 harus ikut sih. Harus ikut biar kamu dapat 30 hari itu daily rutin itu.
Ya keluarga inti kita harus ikut, Mas. Masa yang berkelimpahan yang itu doang? Ini juga harus kecepretan berkelimpahan. Dia sempat hilang soalnya. Bukan hilang kan habis merit ya. Ih, mantap. Semakin berkelimpahan pokoknya. Iya. Udah, kuncinya itu aja sih. Kesadaranmu membentuk realitamu. Sadar akan apa? Sadari siapa dirimu. Oke. Udah. Karena rumusnya gini, Mas. Di mana sesuatu itu difokuskan, di situ energi mengalir, di situ realita terbentuk. Jadi kalau kamu fokus sama kecewa, ya udah energi realitanya mengantarkan kekecewaan. Nah, ini sekarang aku kasih tahu bocoran. Oke. Bocor lagi nih. Bocor tipis lagi. Sadari identitasmu, siapa dirimu, fokus ke situ. UAM. Who I am, right? Itu pertanyaan sepanjang sejarah perjalanan manusia. Cuma sekarang ini lebih seru gitu. Gen Z udah berkesadaran, udah keren gitu. Keren. Jadi ini bukan hanya tentang cerita kesadaran, tapi buat orang-orang seperti aku ya, yang punya anak, Mas Hendra, ini adalah warisan, Mas, yang bisa kita berikan ke anak-anak kita, bukan uang. Benar. Kesadaran tentang siapa diri dia agar dia bisa bertumbuh dengan percaya diri. Agar kenapa kita menceritakan ada masa kecil dan lain-lain, agar anak-anak kita nggak usah ngalamin kayak kita, Mas. Nggak usah. Jadi perjalanan ini udah biar cerita kita aja gitu, yang jatuh bangun gitu, anak-anak yang lebih ringan sedikit lah. Iya. Tapi sekarang udah mulai seru, Mas. Udah mulai ibu-ibunya itu belajar dan jadi keluarga besar Bandan Revolution, Mas. Ini kan kemarin kalau nggak salah aku kirim ke kamu tuh testimoni yang dapat motor. Yang dapat motor itu anaknya diajarin quantum jump. Anaknya diajarkan juga tuh tentang kesadaran. Anaknya manifest motor. Dari hadiah atau apa gitu. Nah ini udah mulai seru nih. Dari ibu-ibu akhirnya belajar, lama-lama kan dia mikir, tunggu. Ini aku endapan banyak banget ya. Ini dari masa kecil. Tunggu. Aku kemarin berantem depan anakku. Otomatis anakku ada endapan ini. Mulailah dia ngajak anaknya ke kelas gitu loh. Serius loh. Iya, aku kaget tuh. Orang ternyata tetangga-tetangga orang kampung itu, yang sekampung sama aku tuh ada yang datang ke rumah. Ya Allah Mbak, makasih. Aku nerapkan ilmu quantum jamnya Teh Feby gitu. Aku ketawa. Ternyata pada nonton juga tetangga-tetangga. Jangan kan kayak gitu. Kemarin kan biasa lah ya cewek perawatan wajah ya. Pas perawatan wajah ketemu dokter, tiba-tiba resepsionnya bilang gini, Teh Feby ngaji roso TikTok. Oh iya gitu. Owner dari tempat ini itu pecinta ngaji roso TikTok Teh Feby. Izin foto Teteh, aku mau membuktikan kalau Teteh kesini gitu. Jadi cerita kesadaran ini memang dibutuhkan sama banyak orang. Karena orang udah mulai sadar gitu. Benar. Pembentuk realita dia, kenapa dia kesel sama pasangannya, kenapa dia punya pasangan seperti ini, kenapa duitnya saldonya cuma segini, kenapa realitanya kayak gini, kenapa anakku begini. Mereka semua kan harus tahu, ini datangnya dari mana ini realita. Di kelas Bandan Revolution kan dikasih tahu. Banyak ikut kelas teman-teman. Dan ini Teh, ini kan ternyata Bandan Revolution tuh bahkan ring 1 presiden pun ikut belajar. Yes. Gimana caranya dirimu sebagai sahabat yang membersamai teman-teman itu meminimalisir keakuan? Nah itu kan nggak gampang, Teh. Wong ring 1-nya presiden aja belajar kok sama aku. Semua orang aja muji-muji kok pengen meluk aku. Nggak ada rasa itu, Mas. Aku nggak ada rasa itu. Biasa aja. Maksudnya nggak ada. Jujur ya, dari lubuk hati aku yang paling dalam. Aku nggak ngerasa apapun itu. Aku nggak ada yang lebih dari rasa aku sama Mas Rozi. Kita sama. Oke. Kita sama, friend. Uangnya Mas Rozi juga berarti ya? Jamu. Jadi jujur ya Mas Hendra, materi Bandan Revolution kesadaran ini mengajarkan kita untuk merilis
emosi, keinginan, dan ego. Jadi nggak ada sama sekali keinginan aku dalam menyampaikan ini semua, ingin ini, ingin itu, ingin bisa begini. Kosong, Mas. Karena aku menyadari, aku hanya kanal. Aku hanya aliran. Tempat sang sumber energi tanpa batas ini mau mengalirkan cerita kesadaran ke semua teman-teman. Jadi pada saat waktu orang terdekatnya RI1 itu ikut kelas offline, aku cuma Masya Allah, berkah ngaji Rasul, mengantarkan begitu banyak cerita ini gitu, dan membantu banyak teman dan juga menginspirasi teman-teman ini. Jadi pada saat aku kesana nggak ada, waduh orang RI, nggak ada. Ya orang kosong. Begitupun pada saat teman-teman pengen peluk, pengen apa, ya kosong, ya nggak ada tendensi apapun, ya peluk-peluk aja, cium-cium aja. Karena pernah merasakan di level itu, di posisi itu gitu ya Teh ya. Pernah seperti mereka, Mas. Jatuh. Kayak Pak Budi gitu ya. Sangat pernah. Tadi bilang gini Teh, aku kalau nggak ada air bisa-bisa gila Mas gitu katanya. Tadi aku sempet denger tadi lo serius tuh. Iya nggak tadi. Pak Budi ngomong. Aku pernah merasakan kayak Pak Budi. Tolong bantu saya. Iya. Tapi belum dibalas juga saya di gimana caranya saya meregaksi rasa sakit gitu. Saya belajar itu, tadi saya hapus. Sebelum balas. Karena pas dibaca kok aku malu mau ngesen gitu ya Pak. Baik sih dia. Iya baik banget, dari wajahnya kelihatan kok. Ini mah kelimpahannya juga sebentar lagi hadir. Amin. Doakan bersama ya Pak Budi ya. Itu Pak Budi teman-teman, doakan ya. Beliau ownernya restoran apa Pak dulu? Bebek Kuali. Oh Bebek Kuali, enak loh restoran itu, Masya Allah Pak Budi. Iya, jadi pada saat kita memahami kesadaran ini Mas Hendra, nggak ada label ya yang tersandang dalam diri kita, dalam baju kita, dalam tubuh kita. Nggak ada sama sekali. Kemuliaan, kebaikan, pujian, apapun itu miliknya energi yang satu aja. Oke, siap. Nggak ada. Begitupun ketika uang ini hadir, mengalir ke siapa? Bukan Feby yang ngasih juga, udah aku cuma ngalirin doang. Kanal, saluran pipa. Kan lebih ringan kayak gitu. Iya. Nggak butuh approval, nggak butuh sanjungan, nggak butuh dipuji, nggak butuh pada saat TikTok pengen live-nya ada berapa orang, nggak butuh. Ngalir aja. Orang nggak ada tendensi, nggak ada niat, nggak ada pengen, nggak ada keinginan, nggak ada Mas. Semata-mata cuma pengen menceritakan cerita indah ini ke teman-teman. Yuk teman-teman, lupanya jangan kelamaan. Bahkan kita ada rencana berapapun yang hadir, rencananya kita akan bikin family gathering gitu, misalnya di Jawa Timur, kapan di Tuban, kapan di Bojonegoro, kapan di Surabaya, kapan di Kediri, kapan di Malang. Nah, kita jadi pelayan membersamai teman-teman. Iya, kita nggak mikir hasil, nggak mikir, serahkan aja sama kecerdasan yang tanpa batas mengaturnya. Dan kita benar-benar dapat keluarga baru Teh, kayak Mbak Ina itu ya. Dia di rumah punya kesibukan, tapi jauh-jauh ke sini dia tuh nganter kopi. Masya Allah, aku ntar mau nyobain satu tuh kopinya. Iya, itu tak terbayar Mas Hendra. Itu kekayaan yang tidak ternilai, hanya rasa kita. Rasa kita yang bisa merasakan gitu, kehidupan saat ini. Ketika kita mengalirkan itu tanpa judul berhitung ya dengan apapun, semesta akan nganterin banyak hal ke kita tuh udah nggak ngitung. Jadi Mas Hendra dan aku udah sedikit ya dalam posisi uang udah nggak lagi kita cari, dia datang sendiri. Duitnya datang sendiri. Tenang, nanti ajari cara cari uang yang ekstrim. Yang penting nggak nyalain lilin ya. Jadi di dalam kesadaran itu yang ada hanya rayakan harimu. Setiap penggalan peristiwa hidupmu
rayakan dalam syukur dan kebahagiaan. Bener banget. Karena perenungan satu aja, kita tidur, besok pagi masih dikasih napas, itu udah segalanya teman-teman. Dah, kalau yang pada putus asa lagi minus apa segala macam, mulai dari situ aja deh. Dari mensyukuri nafas. Paling sederhananya seperti itu. Ada perubahan nanti. Oke. Kan kadang suka bingung ya, TVB aku udah minus, mulai dari mana? Wes gak usah susah-susah. Gak usah pakai mandi garam, mandi pandan, gak usah. Jadi lemper nanti. Mulai dari bangun tidur aja deh, menyadari nafas. Kan pada bisa semua kali ya, Vi ya, kalau menyadari nafas ya. Orang semua dikasih modal nafas kan dia auto. Jadi sesimpel itu Mas Hendra. Dan buat teman-teman yang misalnya nanti setelah join kelas, nanti teman-teman bisa diminta dibantu di follow up, misalnya dibantu rilis, dibantu Quantum Jam sama Mbak Fiona dan Ada Mbak V, ini Mbak Fiona, BSD. tanpa batas. Iya betul, untuk rilis, untuk lain-lain. Ada Mbak V di Surabaya. Wah keren-keren wes itu. Udah dia nggak bisa ngomong. Dan mbak-mbak lainnya. Udah dia nggak bisa ngomong deh. Pokoknya banyak banget lah ya, bersyukur kita. Teh kayaknya kalau nggak disudahi nggak selesai nih ya. Sama kayak tadi ya, woi. Oh ya boy. Makanya teman-teman terima kasih banyak sudah join di live kita pada kesempatan malam hari ini. Yang mau join Quantum Enlightenment besok hari Senin ya silakan. Yang mau kelas online tanggal 29 Januari. Dan yang mau retret bareng Teteh, bareng Pak Wayan, bareng Cimimi dan bareng Mbak Amanda tanggal 24-25 di Jakarta. Event-event yang lain nanti bisa chat aja admin Ngaji Rasul. Terima kasih banyak ya Teh ya. Makasih Sampai banyak. ketemu besok Mas Aku Rozi. enak ketawa Makasih. nih sama Mas Rozi. Aduh, lain kali kita ketemu lagi ya. Oke, Makasih banyak. teman-teman. Thank you teman-teman.